Baik, selamat ya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di webinar Kulab with Prodia, Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia edisi ke-23. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium spesimen feses. Nah, ini bukan hanya sebatas pemeriksaan feses rutin saja nih, karena kita juga akan membahas mengenai pemeriksaan terkait dengan fesis yang lainnya yang update yang tentunya akan dibawakan dan dipandu oleh narasumber ahli kita pada siang hari ini yaitu Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi, Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik, yang akan membagikan ilmu dan pengalaman beliau dalam memahami hasil pemeriksaan dengan spesimen fesis secara mendalam tentunya. Selamat siang, Dokter Prof. Ida. Selamat siang, Bena. Ya, sehat-sehat ya, Bang, Prof ketemu ya. Bena. Alhamdulillah. Siap, siap ya, Prof. Untuk siang hari ini ya, Prof ya. Kulap dengan Yuk. dokter-dokter. Mostly di sini ada banyak dokter umum, terutama ada dokter yang praktek di Prodia juga nih, Prof. Ya, ya, kami harap untuk webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk webinar hari ini dan pemaparannya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Prof. Ida Parwati untuk membuka sesi presentasi. Selamat mengikuti webinar. Silahkan Prof. untuk waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Bena. Saya ini share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Prof? Saya? Oke, baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sejawat sekalian. Barangkali yang menonton ini adik-adik kebanyakan ya. Adik-adik atau anak-anak saya barangkali ya. Jadi siang ini kita akan membahas mengenai interpretasi pemeriksaan laboratorium spesimen feses ya. Tadinya saya pikir gini, aduh kalau yang rutin mah udah biasa lah gitu ya. Nanti ada hal-hal yang perlu diketahui yang apa namanya pemeriksaan feses yang paling baru kali ya. Oke, nah ini outline yang akan saya sampaikan ya dari apa jenis-jenisnya. Kemudian memang yang harus diketahui ya akhir-akhir ini karena sudah banyak perhatian mengenai mikrobiota usus ya yang akan menyebabkan berbagai penyakit di tubuh kita. Itu juga akan diulas sedikit, kemudian sampai ke Helicobacter pylori dan ada stool TB TCM yang untuk anak-anak. Oke, nah kalau kita melihat terus terang saya kemana ya aku mau cari jenis-jenis pemeriksaan feses. Oh saya ambil yang di Prodia aja ya. Di Prodia itu ada analisis feses ya, feses rutin, ada darah samar atau FIT ya. Kemudian ada Pro Healthy Gut nih yang paling baru barangkali ya. Nah tapi kemudian di Pro Healthy Gut sendiri tuh ternyata bermacam-macam pemeriksaannya ya. Ada makroskopis, mikroskopis, darah samar, dan small chain fatty acid feces ya. Nanti ini juga kita akan bahas. Nah, saya memang sengaja berangkat dari sini ya. Kalau kita lihat di tengah-tengah nih, gut mikrobiota ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu banyak sekali dihuni oleh mikrobiota ya. Mikrobiota ini memang tidak semuanya mudah dikultur ya. Jadi hanya apalagi di gut mikrobiota itu yang di usus itu kebanyakan anaerob ya. Jadi dia banyak sekali apa namanya yang tidak bisa kita temukan di pemeriksaan rutin sehari-hari. Tapi justru dari sinilah ya kita melihat bahwa gut mikrobiota itu tuh dia itu penghasil small fatty acid, small chain fatty acid ya yang kemudian dari gut mikrobiota ini akan berhubungan ke mana-mana ya. Ada gut mikrobiota brain axis, ada gut mikrobiota liver axis, ada lung axis ya. Jadi kalau ada perubahan di sini itu pasti ada perubahan di tempat-tempat lainnya. Bahkan yang jauh ya kita lihat nih. Ini bahkan dua dua apa ke atas dan ke bawah nih ya. Jadi sorry, maaf, sorry sorry.
Jadi kita lihat ke otak ya. Kalau misalnya kita stres, kan suka diare. Nah, itu kan ada perubahan nih di sininya. Nah, jadi saya memandang bahwa pemeriksaan feses ini ke depan itu akan menjadi penting sekali. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang bilang Mohon maaf, suara Prof hilang ya. Mbak Deli mungkin boleh dibantu? Mohon sebentar Mbak Mena ya. Iya, Nampaknya siap. Prof ada gangguan sebentar. Siap, oke. tunggu maaf nih, barusan kok tiba-tiba drop. Iya, nggak apa-apa, Prof. Siap, Ya, iya. aman-aman. Pakai apa sekarang? Masih pakai. Oke. Hmm. Nah, balik lagi kita ya ke sini. Sorry. Nah, ini Bristol stool chart ini kita mesti tahu deh semuanya gitu ya. Ini kalau kita melihat dari sisi makroskopik ya, ada yang bulat-bulat kecil-kecil di sini apa disebutnya separate hard lamps ya, like nuts seperti kacang katanya. Ini tuh model spesies yang hard to pass, jadi konstipasi berat ya. Nah, tapi kalau kemudian kayak sosis nih, sosis shape but lumpy ini apa konstipasinya agak ringan gitu ya. Yang ini normal, yang tipe 3 ini, tipe 4 juga normal. Nah, tipe 5 yang soft sekali ya, ini biasanya kurang serat. Tipe 6 ini juga ya, apa, ini kalau ada sedikit inflamasi ya. Nah, kalau tipe 7 yang watery, no solid pieces, ya entirely liquid, ini biasanya karena ada inflamasi atau diare. Jadi memang kita perlu untuk melihat seperti apa sih makroskopiknya. Nah, harusnya ATLM kita ini mencatat ya pada saat melihat makroskopisnya. Walaupun sedikit ya yang kita ambil, tetapi keterangan ini atau ya apa namanya interpretasi atau keterangan ketika melihat mikroskopik itu juga bisa membantu interpretasi. Nah, ini warna ya. Nah, kita paling mudah tuh kalau melihat warna pada infant ya. Jadi pada bayi ini baru lahir gitu, kita mudah nih kemana nih apa namanya sebabnya ya. Kalau udah tua udah makan macam-macam mah rada susah gitu ya. Tapi kalau ini misalnya kalau ini yang abnormal yang di atas, yang di bawah tuh yang normal. Biasanya kalau exclusively breastfeeding ya pakai ASI eksklusif yang nomor 9 nih ya. Kalau yang pakai susu sapi yang agak pucat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan warna pun kita apa namanya informasi dari warna pun bisa membantu kita. Nah, kalau ini pemeriksaan mikroskopik, nah, karena memang feses itu adalah apa berbagai substansi yang harus dibuang. Jadi memang sisa-sisa ya, sisa-sisa pencernaan. Kita bisa melihat muscle fiber ya, ini otot ya. Kemudian biasanya kalau kita makan daging banyak, nah kita ketemu seperti ini. Connective tissue, jaringan seperti ini ya, epithelial cell, leukosit, leukosit mana nih D. Nanti dicari ya ininya. Yang mana leukosit, kemudian ini di sini leukosit ya. Kemudian spiral vessel dari apa tanaman ya. Ada yang sisa sayuran dan sebagainya ya. Itu bisa bisa banyak sekali berada di feses. Makanya kalau kita melihat itu ramai sekali ya eh, kalau melihat feses itu. Nah, kemudian juga mungkin masih ingat ya
bahwa kalau di Indonesia ini sekarang mungkin sudah sedikit ya, tetapi bagi teman-teman yang bekerja di perifer ya, di prodi yang di perifer, ini masih bisa menemukan ini gitu ya. Ada telur cacing, ada askaris lumbricoides ya, ada trihuris trihura, ada hookworm, ini ya, ankylos ya. Kemudian ini ada strongyloides ya. Ini juga masih bisa ditemukan ya eh, di apa namanya daerah-daerah perifer. Nah, ini amuba, ya amuba juga sudah amubiasis ya. Ini kita lihat di sini. Di sini adalah apa? Tadinya saya mau mencantumkan semua apa ininya eh, sirkula apa namanya siklus hidupnya gitu ya, tapi eh, nanti terlalu banyak ya. Nah, ini amuba kita lihat ya seperti ini. Di feses kadang-kadang kita menemukan eritrosit di dalamnya ya. Ini amuba. Kemudian, nah ini adalah semacam interpretasi ya ketika kita misalnya melihat atau memeriksa feses. Saya memang apa namanya ingin menyampaikan ini karena ini yang dipublish oleh Prodia ya, supaya kita semua tahu yang bekerja di Prodia ya. Jadi kalau hijau itu di dalam rentang nilai rujukan, kalau kuning mendekati batas atas atau bawah dari rentang rujukan, kalau merah ini di luar rentang rujukan ya. Kita lihat warna, misalnya hasilnya kuning, eh, padahal ininya nilai rujukannya coklat misalnya. Nah, kita lihat nih kalau warna normal feses umumnya adalah coklat. Warna yang disebabkan oleh pigmen yang lain dibentuk karena interaksi misalnya bakteri dengan cairan empedu gitu ya. Ini kita lihat dari yang Bristol chart tadi ya. Nah, konsistensi. Kalau agak cair nih, wah ini mendekati abnormal nih gitu ya. Kalau di sini kuning masih disebut normal lah ya, masih dalam nilai rujukan. Kalau berlendir, nah ini ya dia pasti lendirnya positif, dia udah merah nih, berarti dia di luar rentang normal ya. Biasanya ini pada kasus-kasus apa eh, kolitis ya atau disentri ya bisa ada seperti ini. Darah harusnya negatif ya. Kalau nggak ada itu berarti normal. Kemudian lagi lemak nih harusnya nol ya. Dia lemak ini digunakan sebagai indikator efisiensi penyerapan lemak di usus ya untuk mendeteksi steatoru. Jadi kalau pada yang tidak punya enzim untuk mencerna lemak, biasanya kita menemukan apa namanya banyak lemak di fesesnya. Karbohidrat juga harusnya negatif ya. Kemudian serat-serat harusnya positif. Glukosid kalau harusnya negatif, kalau ada 2 sampai 4, Ri juga demikian, darah samar juga demikian. Kalau positif berarti dia ada kelainan. Jamur juga harusnya tidak ditemukan, kalau ada nah, kita harus hati-hati. Nah, ini khusus untuk tadi ya yang short chain fatty acid ini kita tidak akan bahas mendalam, tetapi inilah yang diperiksa di situ ya. Jadi kalau misalnya ini normal nih yang segini normal, ini nilai rujukannya ya. Kalau misalnya butiratnya sedikit, wah, harusnya padahalnya banyak, berarti kurang pembentukan apa ini lemaknya ya. Ini totalnya, nah totalnya harusnya tinggi ya, tidak 2,8. Berarti kalau eh, apa produksi small chain mikrobiomnya biasanya sudah abnormal ya. Oke. Nah, setelah kita tadi bagaimana sih interpretasi dari berbagai pemeriksaan, kita langsung ke beberapa apa namanya beberapa analit yang diperiksa ya. Contoh misalnya fecal calprotectin, calprotectin ini harusnya dulu maaf nih, harusnya calprotectin ya bukan nggak pakai O. Dia bisa untuk membedakan antara inflammatory bowel disease dan irritable bowel syndrome. Saya pernah melakukan penelitian mengenai CRC sebetulnya ya, colorectal cancer.
Nah, ternyata itu kan sebetulnya didahului oleh IBS kemudian IBD ya. Eh, tapi jangka waktunya kronik, lama sekali ya, lama sekali dari mulai IBD, IBS, kemudian IBD, kemudian ke colorectal cancer itu jangka waktunya lama. Nah, tapi sekarang ini kalau kita lihat ya dari berbagai penelitian ini kalau di luar negeri itu 55 ke atas nih harus screening gitu ya. Di kita kalau tidak salah ada PNPK-nya ya 50 atau berapa. Nah, tapi ternyata di penelitian-penelitian sudah lebih mudah lagi apa ininya yang menderitanya ya. Ini nilai normalnya ya. Ini kalau misalnya lebih dari 120 mikrogram per gram feses ini kemudian IBD, yang ini harus diulang dulu nih karena belum tentu ada ya. Nah, kalau kurang dari 50 berarti normal. Itu fekal calprotectin. Nah, fekal calprotectin ini memang mungkin dia paling bagus untuk membedakan ini ya, karena kalau udah CRC eh, sudah sangat lanjut. Nah, sekarang bahkan di Hmm, sudah ada PNPK-nya juga ya mengenai colorectal cancer ini di Indonesia karena makin ke sini makin banyak ya. Walaupun kita tahu bahwa orang Indonesia ini banyak makan serat sebetulnya ya. Nah, tetapi eh, banyak makan pedas, kurang olahraga ya. Itu juga apa namanya menyebabkan proses-proses inflamasi ini berjalan terus. Nah, sebetulnya gold standard untuk kanker kolorektal ini melihat di kolonoskopi ya. Kemudian dari kolonoskopi itu kalau ada kelainan diambil, diperiksa histopatologinya. Nah, tetapi untuk memeriksa kolonoskopi itu satu mahal. Kedua ahlinya sedikit ya. Nah, sehingga sekarang pendekatannya banyak yang menggunakan FOBT atau fecal occult blood test ya. Nah, tapi ini udah nggak ada nih di pasaran pada saat ini ya, digantikan oleh FIT atau fecal immunochemical test ya. Bahkan ada yang di FIT ini sebetulnya dia juga periksa hemoglobin tapi ditambah dengan transferin ya. Kemudian juga ada stool DNA test. Dia memeriksa DNA yang terkandung di dalam feses. Ya. Dari screening ini kita dari mana sih gitu ya? Jadi kalau kita lihat ini perdarahan tuh bisa ada di upper gastrointestinal tract, bisa di tengah atau di bawah ya. Memang yang paling memberikan hasil positif itu adalah di bawah ya. Ini paling ke bawah makin biru makin positif dan kita lihat di colorectal cancer inilah yang paling dapat memberikan hasil positif sehingga ini dipakai untuk acuan ya. Tapi yang guayak FOBT ini sudah jarang dipakai, bahkan nggak ada ya. Jadi kita menggunakan FIT ini. FIT ini ada yang dengan transferin, ada yang tanpa transferin ya. Kalau dengan transferin memang sensitivitas dan spesifitasnya lebih baik. Nah ini kemarin ya, walaupun kalau kita lihat FIT dengan transferin, ini FIT juga cut off-nya tuh beda-beda ya. Nanti kalau teman-teman melihat atau meriksa ya, dilihat cut off-nya berapa ya. Kita melihat cut off yang 100 dengan transferinnya segini, sensitivitasnya tuh 60% dan spesifitasnya tinggi sekali ya. Jadi kadang-kadang begini. eh kalau kita mau mencari, kalau mau mencari screening ya, mau screening tentu yang ininya lebih tinggi. Tapi yang kita dapat tuh ini malahan terbalik ya. Jadi akhirnya eh, yang positif dengan FIT yang dengan transferan itu disarankan untuk segera kolonoskopi. Kalau negatif bisa ditunda ya. Nah, gunanya screening feses itu ya. Jadi karena kolonoskopi ini sulit dan mahal, maka pemeriksaan-pemeriksaan fesis seperti inilah yang bisa kita gunakan untuk screening. Nah, biakan. Nah, kalau biakan ya sekarang udah jarang sekali memang yang minta biakan apa dari feses itu ya. Kadang-kadang atau seringnya justru kita melihat atau mengerjakan ini untuk screening para penyedia
makan makanan ya, misalnya karyawan apa KFC gitu ya, dia sering diambil swabnya, dan kita ingin melihat ini sebetulnya apa Salmonella TV ya. Di sini tidak tertulis di sini ya. Sebenarnya kalau di Indonesia masih melihat ada tidak Salmonella TV ya. Kemudian ini kultur medianya ya, bisa macam-macam. Kita lanjutkan lagi. Nah, akhir-akhir ini pemerintah sudah mengizinkan untuk menggunakan TCM yang Gene Expert ya. Saya kira teman-teman tahu ya. Eh, Terutama di rumah sakit pemerintah sih ini ya kebanyakannya. TCM ini dari sampel feses karena ternyata sangat berguna untuk anak-anak yang diduga TB. Kan anak-anak tidak bisa mengeluarkan sputumnya ya. Jadi diambillah fesesnya. Dari hasil-hasil penelitian ternyata lumayan memberikan hasil yang cukup lumayan lah untuk membantu menegakkan TB pada anak-anak ya. Jadi ada yang disebut metode simple one step stool atau SOS. Kita cuma ngambil apa namanya? Ngambil fesesnya, kemudian ditambahkan dengan beberapa reagen ya, dibiarkan mengambang. Nah, karena memang bakteri MTB itu banyak lemaknya, jadi dia biasanya mengambang ya. Nah, itu yang diambil. Dan ini pengerjaannya nggak perlu yang di biosafety kabinet 2 sebetulnya ya, karena apa namanya, setelah dicampur ini terinaktivasi bakterinya. Nah, ini cara-caranya, ada beberapa cara, tergantung jenis spesimen fesesnya ya. Kalau dari tipe 1 sampai tipe 5 ini begini caranya ya. Jadi eh, dari pot feses masukkan, ini kira-kira seujung kuku lah ya, 0,8 gram ke dalam SR bottle. Ini yang disediakan oleh Gene expertnya ya. Kemudian dikocok 30 detik, kemudian juga biarkan 10 menit, nanti dikocok lagi 2 kali jadi ya. Masukkanlah ke cartridge ini ya. Cartridge-nya eh, saya lupa ya dia pakai cartridge apa aja bisa ya, tapi mungkin akan lebih baik yang untuk stool ya, yang khusus untuk stool. Nah, kalau misalnya udah encer, ya udah tinggal ambil 2 mili, nah masukkan ke sini, tapi di shake juga untuk homogenisasi ya, baru masukkan ke dalam cartridge. Nah, kemudian yang sekarang juga makin banyak kasusnya adalah pemeriksaan stool antigen test Helicobacter pylori ya. Em, Ini sebetulnya banyak karya urea breath test ya untuk Helicobacter pylori, tapi akan lebih lebih mudah dengan menggunakan HPSA ini. Ini harusnya P-nya kecil nih biasanya ya, HPSA. Nah, caranya ya seperti biasa ya, pakai one step direct sandwich method. Jadi ini antibody yang sudah di code ya, kemudian ditambah spesimen nih, lihat lagi ya, tambah conjugate. Nah, kemudian apa, cuci, nanti tambah substrat, nanti stop solution, dan nanti akan kita lihat hasilnya ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita diskusikan saja, nanti lebih banyak pertanyaan mungkin akan lebih baik ya, supaya eh, teman-teman yang di lapangan tentu lebih lebih banyak apa namanya, mendapatkan kasus-kasus yang apa namanya, yang aneh-aneh mungkin ya. Ya kita diskusikan ya. Saya izin stop share. Nah, oke. Saya kembalikan kepada Baik, ini. Ya, baik. Ya, terima kasih Prof. Ida untuk pemaparannya. Tadi banyak sekali ya beberapa pemeriksaan, ada untuk FTP stool, kemudian juga HPSA, gitu, dan fecal protektin, dan juga sebenarnya memang sedang ini ya Prof ya, sedang banyak penelitian terkait dengan gut microbiome, karena memang gut ya, microbiome itu ternyata sangat mempengaruhi, ada gut brain axis tadi, kemudian liver axis juga gitu. Ternyata memang uh, sebenarnya banyak juga nih Prof permintaan untuk penelitian, namun memang mungkin karena kami masih mengkaji juga nih Prof terkait dengan
karena untuk samplingnya juga ya Prof agak Hmm. tricky juga gitu. Kemudian juga untuk reagennya masih belum terlalu banyak yang dirilis di Indonesia gitu ya Prof. Mungkin masih dalam skala penelitian ya Prof. Jadi untuk Ya, beberapa tahun terakhir ini. Baik, Prof, dan di sini sudah ada 4 pertanyaan, Prof, oke. Ya, dari peserta ini. eh, Rata-rata ini cukup banyak ya, Prof, ya, yang hadir hari ini, karena mungkin topiknya dekat dengan sehari-hari ya, Prof, terkait dengan pemeriksaan spesimen feses. Ini ada pertanyaan pertama, Prof, untuk, oh ini, nggak bisa nilai ditayangin rujukan, ya, Mm-mm, Ben? yang di Bisa Q&A. ditayangkan nggak? Gimana? Bisa ditayangkan pertanyaannya dari Oh, siapa? ditayangkan. Siap-siap, Bisa nggak? Prof. Bisa dia kayaknya, Ben. Iya, bisa-bisa, Prof. Tayangannya juga. Oh, itu pertanyaan saya. Izin untuk share screen, Prof. Heeh, Share. Ya, oke, oke. Ben. Oke, ini Prof, apakah terlihat ya, Prof? Hmm. Belum, belum, Oh, belum. belum. Sebentar. Atau mau dibacakan aja? Oh ya, dibacakan saja ya, Prof ya. Udah deh. Boleh. Aku lihat dari sini. Di Iya, sebelah sini ada Ibu Nelly. iya, baik. Gimana Ini katanya? untuk pertanyaan pertama. Nilai rujukan Prodia untuk serat di feses rutin itu negatif. Berarti, apakah kalau untuk serat positif itu abnormal ya, Prof? Coba kita lihat tadi ya. Em, kita lihat lagi di itu ya. Sebentar. Ya, boleh, Prof. Silakan. Atau mau di-share atau mau di-share aja kita share ya. Biar semua Boleh, melihat ya. boleh. Oke. Ya, Mm-mm. silakan, Prof. Oke, nah di sini nih. Yuk kita lihat lagi. Hmm, sono. Jadi gimana gitu ya? Kalau seratnya negatif, nah mana sih tadi serat-serat? Nah, Iya, seratnya serat ini kan positif, harusnya kalau negatif. kasus rutin negatif, berarti kalau positif itu apakah abnormal ya, Prof? Hmm. Ya kan serat itu dibagi ya menjadi ada serat otot yang berasal dari sumber hewani dan serat sayuran. Nah, terdeteksinya ini coba ya kita baca ini ya terdeteksinya eh, bentar. Terdeteksinya suatu adalah indikator pencernaan yang tidak sempurna. Harusnya sempurna. Gejala yang umum ini kembung dan sebagainya ya. Sama dengan juga sayuran. Serat sayur itu apa namanya melancarkan BAB ya. Tetapi kalau masih terlihat di dalam sisa feses ya abnormal karena harusnya negatif gitu ya. Ini soalnya anonimus sih, jadi nggak tahu siapa nih yang nanya. Gitu jawabannya ya. Jadi seharusnya pencernaan kita secara sempurna mendigesti serat-serat itu ya. Dia berguna buat kita, tetapi apa namanya di dalam feses sudah harus tidak ada lagi. Itu ya. Jadi Oke, karena sudah berarti dicerna sempurna ya. hmm, Hmm. berarti kalau serat positif itu abnormal ya, Prof ya, karena tadi ya, Prof Hmm. harusnya sudah terdigestif, Oh, tidak ada terdigesti. terdeteksi ya. Heeh. Ini kan saya Baik, masih baik. layangin ini karena ada pertanyaan berikutnya ya, Bel ya. Iya, Prof. Ya? Ini ya, Prof, ada Hmm. pertanyaan lagi. Jika Hmm. ditemukan sel ragi di feses, bagaimana ya, Prof? Hmm. Apakah ada korelasi dengan hasil fekal kalprotektin pasien yang tinggi? Jadi kalau Hmm. sel raginya ketemu di feses, apakah ada Hmm. korelasi juga ya, Prof ya? Dan bagaimana interpretasinya mungkin, Prof, dari adanya ditemukannya sel ragi Hmm. tersebut? Jadi ya kebetulan saya memang belum pernah nih menghubungkan antara sel ragi dengan apa namanya adanya inflamasi ya. Mestinya sih ada ya harusnya ya. Karena apapun yang mempengaruhi populasi mikrobiota kita itu ya akan menimbulkan inflamasi ya. Nah, sel ragi ini eh, kita biasanya memeriksa dari pasien-pasien yang autis ya. Nah, pada pasien-pasien autis itu dia akan ada perubahan mikrobiota ususnya. Nah, biasanya kalau kandidanya banyak sekali, nah
keluhannya mungkin diarenya sedikit aja ya, tapi kalau kita lihat jumlah kandidatnya itu banyak sekali. Nah, biasanya pada saat itulah spektrum autis atau penderita autis itu akan bergejala ya. Nah, mengenai kalau misalnya memang inflamasinya di situ ya, mestinya sih kalprotectinnya itu juga eh, meningkat ya, tetapi belum, saya belum menemukan. Mungkin sudah ada ya, tapi saya belum menemukan apakah hubungannya memang akan positif ya antara penemuan jamur dengan kadar kalprotectin. Ya, mungkin itu, Bena. Bisa menjadi ini ya, Prof. Selanjutnya topik penelitian Penelitian nih selanjutnya. benar. Iya, iya. Benar ya, karena eh, ya makin ke sini kesadaran masyarakat kita makin baik ya. Jadi apa namanya? Ketika ada keluhan GI tract, dia tidak diam ya, dia akan apa pergi ke dokter ya untuk apa memeriksakan diri. Itu ya. Terus Baik, kemudian terima kasih Prof. Semoga menjawab. Di sini ada lagi pertanyaan, Prof. Saya pernah tanya untuk metode pemeriksaan karbohidrat versus rutin di Prodia itu, infonya pakai Lugol. Nah, hmm, setahu saya, Lugol atau yodium itu hanya mendeteksi amilum atau zat pati dan tidak mendeteksi monosakarida seperti glukosa dan disakarida seperti laktosa. Apakah tidak sebaiknya nama parameternya diubah menjadi amilum supaya lebih spesifik dan menghindari misinterpretasi seperti itu, Prof. oke ya. Karbohidrat versus ya. Iya, iya betul ya. Nanti kita kita bicarakan ya. Emang yang saya tahu juga itu apa namanya biasanya Lugol itu untuk Kamilum ya. Eh, Oke, ya, baik. saya harus nanya dulu sama Ben, benar nggak pakai itu? Rasa iya pakai Lugol. Tapi Nanti nanti kita coba lihat. sama ya, Prof ya, di confirm dulu ya, Prof ya, benar-benar pakai Ya. Lugol yodium Jadi untuk yang nanti karbohidrat ya. tadi ya yang hubungan dengan jamur dan itu apa kalprotektin ya. Kita PR-kan ya nanti supaya kalau ketemu lagi, oh iya bener gitu ya. Kan nanti ketemu beberapa kali lagi ya. Lu Siap-siap, gua- Prof. Nanti mungkin bisa kita ini ya, Prof. Heeh, heeh. Kita review kembali Kita ya, Prof review ya ini ya. ya. Oke, baik. Terkait dengan Nah, pemeriksaan feses ini. oke. Siap, Hmm. baik. Terima kasih, Prof. Ida. Yuk. Oh, Heeh. ini sama nih, Prof. Apabila ditemukan sel ragi dalam feses rutin, apa interpretasinya? Mungkin minta Iya. dijelaskan kembali, Prof. Hmm. Lebih ini ya, Prof. Ya, Lebih jadi detail mungkin ya, Prof. eh, yang sering ketemu itu kandida ya. Jadi interpretasinya kita menginterpretasinya ya ditemukan kandida dalam feses misalnya gitu ya. Biasanya kelebihan atau gini, peningkatan jumlah kandidat di dalam feses itu berhubungan dengan yang kami teliti itu berhubungan dengan autism ya. Jadi interpretasinya itu, jadi kadang ada dokter yang udah memang tidak semua dokter anak juga sudah aware atau menyadari terhadap hal ini ya. Biasanya pada mereka yang autis, anak-anak yang autis itu kalau misalnya saya nggak tahu itu tuh apa istilahnya ya, ketika misalnya jadi gitu ya, itu diperiksakan. Nah, diperiksakan fesesnya, kalau ketemu kandida ya diobatin dengan obat anti jamur ya. Ya, Micafungin, oke. Bonazol atau apa ya? Ya, siap. Semoga menjawab. Kemudian nih semuanya pada malu-malu anonimus. Pada malu-malu semua nih, Prof. Jadi ini ada lagi, Prof. Pertanyaan. Saya perhatikan Prodia kadang-kadang melaporkan adanya blastositosis hominis di feses. Adakah signifikansi mikroorganisme ini terhadap kesehatan dan apakah perlu diobati? Bisnis, homilis ya. Blastosisitis hominis. Ya, saya memang tidak membahas itulah di sini ya. Sebentar, kita stop dulu ya. Atau kita lihat lagi ke kalau parasit itu mah udah biasa ya. Eh, Jarang sekali ya kita mendapatkan ini di di chartnya Prodia tadi eh, juga belum ada tentang parasit ya, Bella ya. Nah, blastokistis hominis ini
itu juga eh, saya lupa ya ininya apa gejala klinisnya seperti apa. Nanti kita lihat lagi lah. Ini juga menjadi PR kita ya untuk kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ya Ben, Ben masih di mute. Masih masih di mute, Prof. Iya, Oke. baik, Prof. Nanti kita ya ada blast nanti juga direview kembali ya, Prof. Ya, ini mungkin Mm-mm. banyak yang terkait dengan hasil-hasil di Prodia juga ya, Prof. Dari dokter-dokter Mm-mm. CS Prodia. Mm-mm. Kemudian ada lagi pertanyaan, Prof. Lebih sensitif pemeriksaan TCM feses atau BTA feses ya, Prof? Pemeriksaan mana yang direkomendasikan? Ya, ini tuh kan kita tahu sendiri ya kalau periksa BTA di sampel feses, wah itu ramai sekali kan. Tadi udah saya liatin gambarnya ya, banyak macam apa, banyak sisa-sisa pencernaan yang ada di situ ya. Jadi sekarang ini untuk mendiagnosis pulmonary TB pada anak, kan anak nggak bisa mendahak ya, maka diambillah fesesnya karena itu adalah karena ketika anak itu apa batuk dan apa gitu ya, eh, dia nggak bisa batuk keluar, kadang-kadang sebetulnya malah tertelan. Nah justru karena tertelan itulah sehingga kita bisa meriksanya di feses ya. Nah kalau sensitivitas tentu saja kita mengacu pada sensitivitas untuk pemeriksaan lain juga ya. Kalau misalnya limit of detection apa pada tadi pertanyaannya pada feses ya, langsung periksa BTA-nya ya. Limit of detection pada BTA pada feses itu ya kira-kira kalau ada 500 sampai sampai 1000 eh, bakteri ya, tetapi kalau kalau itu kan lebih sedikit kalau kita menggunakan TCM, tentu lebih sensitif di yang TCM gitu ya. Eh, ya memang kalau dilihat dari harganya mahal sekali ya, tapi ini kemungkinan sebentar lagi akan diendorse oleh pemerintah ya untuk apa namanya segera kita bisa menemukan kasus-kasus pada anak. Itu barangkali Bena. Ya, Prof. Prof, ini sebenarnya di Q&A sudah tidak ada pertanyaan lagi, Prof. Tapi ada titipan pertanyaan, Prof. Oh iya, Sebelumnya iya. biasa kita ngumpulin beberapa titipan Iya. pertanyaan. Heeh, heeh. Ini ada, nah, kalau untuk apa tantangan utama dalam interpretasi hasil deteksi Mycobacterium tuberculosis pada spesimen feses, Prof? Oh Mungkin tantangan utamanya. Ya, benar, memang untuk interpretasi hasil deteksi. interpretasi hasilnya sebenarnya kalau interpretasi hasil tidak banyak apa namanya itu sama aja dengan ketika kita periksa BTA dengan TCM ya. Nah, yang menjadi tantangannya adalah ini apa namanya menyediakan eh, mengolah spesimennya dulu, mengolah spesimen yang dari feses tadi ya. Tapi kalau kita lihat tadi kan ada yang one step yang stool tadi ya, itu kan juga tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Yang sebelumnya sebelum ada guidance dari WHO kita agak eh, apa namanya gimana nih gitu bikinnya dulu ya sebelum ada guidance itu karena dulu belum boleh kalau bukan dari sekutum. Nah sekarang sudah boleh tapi guidance-nya juga sudah ada. Rasanya sih apa namanya tidak sulit. Tantangannya mahal kalau tidak di kalau nggak tahu kalau dia udah menyediakan apa belum ya. Kalau di lab swasta tentu akan mahal ya. Tapi kalau di lab pemerintah selama ini eh, masih gratis ya menggunakan gene expert. Itu mungkin. Masih belum sih, Prof. Masih Mm-mm. ini untuk di Prodia masih proses evaluasi ya, Prof. Ya, Oh gitu ya, iya. ya, Soalnya mahal baik. banget. Prof, ini ada yang minta request, Prof. Apakah boleh lihat contoh foto BTA fesesnya lagi ya, Prof ya? Ada Oh tadi itunya ya caranya ya. Oke, yang tadi ya. oke. Ya, Ya dengan senang gitu. hati ya. Eh, kita lihat lagi. Ini teman-teman emang emang ini harus tahu ya karena ini memang menjadi program pemerintah ya. Nah ini nih nanti boleh di-share sih ini Oh boleh iya, di ya.
baik. pada peserta. Nah, seperti ini ya. Jadi transfer 0,8 gram. Ini SR botolnya tuh udah ada di situ ya. Kemudian eh, kocok ya 30 detik, biarkan 10 menit, kocok lagi. Ini maksudnya supaya homogen ya. Nah, sehingga ketika masuk ke dalam cartridge sudah benar-benar tercampur dengan buffer ya biasanya ya. Itu. Ini kalau stoolnya yang ini, nah kalau stoolnya yang cair sih gampang ya. Ini ya 2 mili apa reagennya tadi, SR botolnya tadi ya. Ini sampel sampel reagennya. Jadi ditambahkan, kemudian dikocok lagi sama seperti di atas ya, eh, baru ke sini ya. Nah ini memang apa namanya kelebihan dari TCM ini ya. Jadi semua proses PCR-nya berada di dalam ya. Jadi kita memudahkan sekali untuk kita untuk bekerja. Sudah? Sudah dilihat lagi nih? Ya, sudah dilihat, sudah di capture, nanti boleh di-share ya Prof ya berarti Iya, ya oh, boleh di-share. jadinya. Ya, Mm-mm. ya, baik. Oke. Ini ada titipan pertanyaan lagi. Oh, ini yang nanya tadi ada yang nanya tapi tadi sudah muncul dia tadi titipan pertanyaannya dia ini sebenarnya. Oh, Nah, kita ada pertanyaan lagi ya Prof ya. Jadi untuk ini dari oke. Bagaimana langkah diagnostik lanjutan jika Mm-mm. hasil stool antigen tes pada H. pylori mungkin ya, Prof Oh, ya, ya. menunjukkan hasil positif. Mm-mm. Kemudian apa hubungan antara infeksi H. pylori dengan perkembangan kanker lambung dalam jangka panjang? Oh, oke. Ya, baik. Eh, kita ke pylori sekarang ya. Ke sini. Ya, Tapi ini cuma gini doang sih. Ya, baik ya. Jadi, apa hubungannya Helicobacter pylori ini eh, dengan bila bila infeksi jangka panjang ya? Kita tahu bahwa Helicobacter pylori ini apa kalau apa kita terinfeksi secara kronik ya bisa menimbulkan itu salah satu risk factor untuk CRC ya walaupun dia di pylori tetapi dia menjadi salah satu dari apa namanya faktor risiko untuk kanker kolorektal juga pylori itu. Tadi yang pertama apa ya Ben pertanyaannya Ben di mute. Oh tindak lanjut ya iya, ya lanjut tindak lanjut jika tindak hasil lanjutnya antigen H. pylori positif, Prof. positif. Ya diobatin Oke. diobatin ya karena Kalau untuk langkah diagnostiknya, Prof, mungkin apa kita perlu ada cukup pemeriksaan tambahan lain ya, Prof ya? Cukup. kalau eh, masih kalau masih dia dugaan klinisnya masih terhadap infeksi H. pylori ya cukup dengan antigen H. pylori positif itu tegak diagnosis ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kecurigaan lebih lanjut ya Eh, biasanya teman-teman kita yang penyakit dalam yang gastro menganjurkan untuk kolonoskopi gitu ya. Tapi kolonoskopi itu ketika misalnya keluhan-keluhannya memang sudah nyata ya gitu ya. Memang agak beda di kita dengan di negara barat ya. Kalau di negara barat itu umur 50 atau 55 ya. Umur 55 tuh harus screening colorectal cancer dengan kolonoskopi. Kalau di luar tuh seperti itu. Di kita rasanya itu belum mungkin ya. Hmm, yang kita sarankan mungkin yang umur-umur 50 ke atas tuh FIT tadi ya. Nah, Ya, tapi memang FIT itu juga ya kalau udah ada perdarahan, udah ada apa, mungkin juga udah lanjut gitu ya. Jadi mestinya memang memang sebelumnya ya. Jadi FIT itu bagi kita nih ya di rumah sakit itu kita gunakan untuk screening ke kolonoskopi. Jadi kalau udah FIT-nya positif, dia harus kolonoskopi gitu ya. Tapi kalau ada keluhan GI tract, FIT-nya negatif, nanti karena ada keluhan ya, karena ada keluhan tapi FIT-nya negatif, nah kita minta ulang lagi sekian bulan lagi yang akan datang gitu ya. Kalau misalnya apa kalau pylori sih ya tadi ya begitu tegak udah gitu.
Ya cukup ya Prof ya, bisa langsung pengobatan ya Prof ya, tidak Hmm. perlu semacam diagnosis lanjutan Hmm. ya Prof. Ya. Ya, Hmm. oke. Prof, mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya Prof ya, titipan Iya, dari Ibu. silakan. Iya, jadi oke, apa perbedaan interpretasi antara keberadaan ragi dan pseudomicelia dalam feses? Oh, Apa ada perbedaan ya Prof ya dari interpretasi antara keberadaan ragi dan pseudomicelia dan apa perbedaannya gitu? ya. Sebetulnya ya, sebetulnya sama aja. Kalau Sama misalnya ada aja ya. miselia, berarti Mhm, ada raginya kan, gitu ya. mhm, mhm. Nah, artinya kita harus menganggap bahwa itu ada, jadi si raginya ya sedang melakukan multiplikasi gitu ya, sedang melakukan apa namanya pertumbuhan gitu. Eh, Tidak ada bedanya dari sisi klinis ya, karena seharusnya kan tidak ada ya. Nah, kalau ada baik dalam bentuk jamurnya maupun miseliumnya itu sudah dianggap bahwa memang terdapat jamur yang harus diobatin gitu ya. Ya, Itu. semoga menjawab yang menanyakan. Kebetulan nanti karena kulap ini nanti juga akan ditampilkan di YouTube Prof 4 minggu lagi. Jadi nanti mungkin orang yang bertanya bisa mendapatkan jawabannya ya gitu. Tadi. Oh ya, yang belum kejawab Iya, ya, dari karena situ. memang Baik. ya, ya, yang penting begini mungkin untuk teman-temannya. Jadi pemeriksaan FSS itu jangan dianggap apa namanya, dianggap tidak berarti ya. Sekarang ini makin berarti gitu ya, sehingga mulai dari spesimen collectionnya ya, kemudian pengolahan spesimennya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Karena di beberapa penyakit spesimen feses inilah satu-satunya yang bisa digunakan untuk screening maupun diagnostik. Itu mungkin ya. Ya, saya boleh tambah satu pertanyaan lagi nggak ya, Prof? Ya, Saat boleh. Mau eh, sampai jam berapa? masih agak-agak kepo nih, masih sampai jam 2 Ya, Prof. Jadi boleh ya Prof oke satu oke pertanyaan lagi. oke, yuk yuk kita Iya, diskusi deh. iya Prof. Jadi terkait dengan gut mikrobiota Prof. Nah, saat ini Hmm. tuh untuk di Indonesia sendiri seperti apa sih Prof perkembangannya dan apakah memang saat ini sebenarnya benar-benar dibutuhkan ya Prof ya gitu atau sebenarnya itu hanya nanti di spesifik spesifik individual aja mungkin yang mungkin membutuhkan pemeriksaan ini gitu. Kelompok spesifik yang mungkin hanya membutuhkan pemeriksaan ini atau sebenarnya pemeriksaan ini memang sudah banyak dibutuhkan untuk masyarakat di Indonesia gitu ya Prof ya. Dan untuk arahnya nanti untuk gut microbiome ini baiknya kemana ya Prof ya? Oke, ya. Ya, ini pertanyaan yang memang ke depan tuh memang akan apa namanya eh, menjadi penting sekali ya, Bena ya. Jadi kalau penelitian-penelitian ini sebetulnya pelopornya itu ada di Jogja ya. Itu saya baru ketemu kira-kira beberapa bulan yang lalu. Ada Prof. Endang Rahayu ya, beliau di Jogja tinggalnya, dan beliau itu yang tadi yang skema yang dari gut microbiota itu yang kemudian ada aksis ke brain, ke apa namanya, ke liver dan kemana-mana itu Liver, ya. itu Prof. Endang Rahayu ya. Dan bahkan beliau sekarang itu sudah memproduksi yang namanya Vipilak itu. Jadi kapsul yang isinya itu lactobacillus yang dikeringkan gitu ya, yang akan membantu memperbaiki apa namanya komposisi dari gut mikrobiota ini. Nah, penelitian jadi itu yang pelopornya beliau. Kemudian kami di Unpad juga dan sekarang makin banyak teman-teman di bedah, di gastro, di penyakit dalam juga mengarah ke mikrobiota ini ya. Kita menelitinya itu ada tadi ya analit-analitnya. Jadi dari mulai FIT, FBT, M2PK ya, kemudian ya kalprotektin. Tapi kalau kalprotektin mungkin dia lebih baik di sebelum menjadi CRC ya. Kalau udah jadi CRC dia nggak terlalu bagus. Nah, apa namanya gut mikrobiota sendiri kalau ingin dipetakan itu ya memang harus pakai NGS ya, pemeriksaannya pakai next generation sequencing. Di situ baru kita bisa melihat
keseluruhan. Mana yang abundance tuh yang eh, jumlahnya banyak. Apakah kan ada dua ya, ada mikrobiota baik sama mikrobiota Benar. jahat ya. Nah, kalau Iya, benar. mikrobiota jahatnya meningkat, nih harus hati-hati nih gitu ya. Nah, kalau di luar itu ya ada yang disebut pupil. Jadi pil feses yang dibuat dari donor sehat. Jadi ketika kita telan, dia akan merangsang si fesesnya itu kan berisi mikrobiota ya. Dia akan Iya. merangsang pertumbuhan mikrobiota itu. Jadi ke depan kelihatannya ini akan makin banyak diteliti karena banyaknya efek dari mikrobiota usus ini karena itu mikrobiota yang paling banyak di tubuh kita ya. Di sini juga ada di leher, di apa, di nasofaring, di hidung, di kulit juga ada ya mikrobiota itu. Tapi yang paling banyak adalah di usus dan 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 produk dia yang small chain fatty acid itu betul-betul sangat mempengaruhi apa namanya metabolisme di berbagai bagian tubuh yang lain. Jadi banyak yang, ya oh ini kalau ini berarti dia mesti perbaiki nih mikrobiotanya. Ada yang ada yang bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki dengan gaya hidup ya. Makan banyak serat, walaupun tadi seratnya nggak bakal kelihatan ya di feses, gitu ya. Makan banyak serat, olahraga ya, kemudian hidup dengan sehat lah pokoknya gitu ya. Sehingga mengurangi insidensi atau prevalensi dari penyakit-penyakit metabolik yang lain. Ya, diabetes juga akan berubah mikrobiota ususnya. Nah, jadi itu perbaiki juga gitu selain memperbaiki kadar gula darahnya tentu ya. Nah, jadi pendekatan ke mikrobiota ini mungkin apa ya Luas ya, Prof ya. luas, lebih luas, bisa lebih komprehensif gitu. Itu mungkin. Siap, siap. Baik, Prof. Karena sebenarnya di 2 minggu 3 minggu yang lalu kita juga sempat pulang juga Prof dengan dokter anak terkait dengan alergi pada anak juga membahas sedikit Prof Hmm. terkait dengan gut microbiome dan juga alergi. Ya, betul. Jadi memang luas ya Prof ya. Karena gut microbiota itu juga menjaga fungsi sel T limfosit yang di usus. Karena Ya, pematangan ya. sel T itu tuh di situ, di usus. Dan dipengaruhi oleh mikrobiota. Makanya, eh, makanya dari berbagai kasus ya, jadi anak-anak yang dilahirkan dengan seksio cesarea, itu kan nggak lewat, kan mikrobiota dapatnya kalau dia dari jalan lahir, ibu. Gitu ya, Ya masuk benar ke Prof. dalam. Kalau dari situ pematangan sel T. Nah, jadi anak-anak yang dilahirkan dengan seksio cesarea itu banyak yang alergi. Karena si pematangan sel T-nya nggak baik, nggak seperti yang dilakukan per vagina begitu. Ya, ya. Hmm. Oke, baik. Itu semoga nanti mungkin semakin ini ya Prof ya semakin berkembang ya Prof ya lab di Indonesia juga bisa untuk gut microbiome juga pemeriksaan gut microbiome karena itu ternyata nggak berpengaruh ke banyak hal ya Prof ya untuk perbaikan banyak hal. Jadi mungkin bisa turut juga membantu pola hidup juga ya dari masyarakat Indonesia. Baik Prof, tidak terasa ya Prof ya sudah menjelang jam 2 nih Prof. Ya, Alhamdulillah sudah demikian selesai sudah untuk bola kita pada siang hari ini terutama dengan terkait dengan pemeriksaan diagnosis dan interpretasi pemeriksaan laboratorium dengan spesimen feses. Tadi banyak sekali ya beberapa pemeriksaan yang sudah existing dan juga pemeriksaan yang update yang terbaru di beberapa tahun terakhir ini terkait dengan spesimen feses. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Ida Parwati pada siang hari ini bermanfaat bagi eh, dokter-dokter semuanya dan menjadi pahala yang mengalir ya Prof ya, mengalir terus ya Prof ya untuk ilmu yang iya. menjadi ilmu yang Ini masih terus-terus PR ya. ya masih ada PR ya Prof ya. Iya, baik. Terima Oke. kasih Prof Ida. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Prof ya di lain kesempatan di topik yang berbeda di Kulab Prodia di tahun 2025. Terima kasih juga kepada para dokter semuanya dan juga Bapak Ibu nakes yang sudah berkenan
berkenan hadir pada kulap pada siang hari ini. Nanti mungkin juga untuk kulap siang hari ini dapat kita diakses di YouTube di 4 minggu ke depan ya, 1 bulan lagi. Jadi mungkin nanti dapat mempelajari kembali nih terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Ida Parwati. Terima kasih sekali lagi Prof. Sehat-sehat ya Prof ya. Semoga ini nanti kita bertemu lagi baik offline maupun online. Terima kasih Prof. Ida. Ya, Assalamualaikum. saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof ya. Sehat-sehat ya, Prof. Amin, sama-sama. Yuk, mari, Prof. Mbak Nelly, terima kasih. Mbak Ana, terima kasih. Mbak Endah, Ina, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Mbak Ben. Ya, mari kita